Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan penuh sukacita dan damai sejahtera serta semangat baru untuk melanjutkan hidup kita dalam damai dan cinta Tuhan Yesus yang akan menyertai kita sekalian. Senang sekali Bapak Ibu dan saudaraku, kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 22 November 2022. Pagi ini kita akan membaca 2 Samuel pasal 1. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali, sesudah memukul kala orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan di Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku dan aku berkata, "Ya Tuhanku, ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, 'Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Menjaga hati bersih dari kepahitan. Saudara-saudaraku, renungan pagi kita kemarin adalah bagian akhir dari kisah Saul yang tragis. Dan Daud sedang istirahat lega di Siklag karena berhasil dengan kemenangan gemilang melawan Amalek. Ia berhasil mengalahkan Amalek, bahkan merampasinya. Sebagian hasil rampasannya telah dikirimkan kepada saudara-saudaranya di Israel. Namun pada hari yang ketiga setelah kemenangannya, kabar buruk tentang kematian Raja Saul yang dihormatinya, meski ia selalu berbuat jahat padanya, dan kematian sahabatnya Yonatan tiba. Ia begitu hancur dan berduka karena berita itu yang datang dari seorang Amalek yang melarikan diri karena peperangan itu. Orang itu menduga bahwa kabar kematian Saul akan menggembirakan Daud. Tentu ada udang di balik batu. Ia berharap mendapat upah. Orang Amalek itu berbohong mengenai cara Saul menemui ajalnya. Jika kita mendengarkan renungan pagi kemarin di 1 Samuel pasal 31 sampai 36, orang ini sedang mencari nama dan perkenanan dari Daud. Tetapi kisah yang dikarangnya justru mengakibatkan kematiannya. Bukan upah yang dia dapat, malah nyawanya melayang karena Daud justru marah begitu mendengar bahwa prajurit Amalek itu membunuh Saul. Ia salah duga, sebab Daud sama sekali tak pernah menginginkan kematian Saul. Walau Saul sangat membencinya, bahkan ia ingin membunuhnya. Karena itu orang Amalek ini mencari hati atau juga bisa mencari upah kepada Daud. Sebab pikirnya ia yang pertama memberi kabar bahagia itu kepada Daud, bahwa ia membunuh Saul atas permintaan almarhum Saul. Padahal telah kita ketahui bahwa cerita itu tidaklah benar. Saul bunuh diri dan menjatuhkan dirinya di atas pedangnya. Ia memberi kesaksian palsu.
Saudara sekalian, akibatnya prajurit Amalek saat ia mendengar vonis hukuman mati yang harus dia tanggung akibat memberitahukan kematian Saul dan Yonatan kepada Daud. Daud tak pernah membenci Saul, walaupun Saul berulang kali berupaya membunuh Daud. Tak terbersit keinginan untuk membalas Saul meskipun beberapa kali ada kesempatan bagus untuk melakukan hal itu. Daud tetap memelihara perspektif hidup yang benar. Ia paham bahwa Saul adalah raja yang diurapi Allah, yang Allah tempatkan untuk menduduki posisi terhormat sebagai raja Israel. Ia begitu menghargai kedudukan sebagai raja Israel, walau Saul sendiri tidak begitu menghormati dan menghargai kedudukannya sebagai raja. Sebab itu Daud tidak mau bertindak macam-macam terhadap Saul. Meskipun Daud telah diangkat Allah untuk menjadi raja menggantikan Saul, tetapi Daud tak mau bersikap pongah. Bagi Daud, perkenanan Tuhan atas dirinya bukan merupakan surat izin untuk bertindak sewenang-wenang atas diri orang yang tidak menyukai dirinya. Maka pengakuan prajurit Amalek itu membangkitkan murka Daud. Daud tak peduli bagaimana hidupnya pernah begitu sulit dan menderita karena Saul, tetapi membunuh Saul berarti membunuh orang yang diurapi Allah. Daud memelihara hatinya bersih dari kepahitan dan dendam walau ia diperlakukan buruk oleh orang lain. Daud berusaha melakukan kebaikan kepada Saul. Ia tetap menjaga hatinya agar ia bersih dari niat jahat sedikit pun membunuh orang yang diurapi Tuhan. Apa Anda pernah diperlakukan begitu jahat? Padahal kita tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimanakah perasaan seandainya kita ada di posisi Daud? Berharap dia celaka agar dapat merasakan apa yang kita rasakan. Ingatlah bahwa bukan itu yang Tuhan inginkan, saudaraku. Ia mau kita bersikap seperti Daud. Susah, iya mungkin. Namun dapat kita pahami bahwa Daud dapat melakukannya karena ia percaya penuh pada Allah. Dan sikap orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan dalam situasi sulit sangat terbukti bahwa ia tidak akan mengandalkan pikirannya, tapi membawa seluruhnya itu di hadapan Allah. Ia tahu bahwa Allah berkuasa atas hidupnya, sehingga meskipun Saul bermaksud jahat terhadap dia, Allah tetap melakukan yang baik. Hati Daud sungguh luar biasa. Tanpa permohonan maaf dari Saul pun, Daud tetap mengampuninya dan tetap menghormatinya sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, demikianlah sikap hidup orang yang telah mengalami kasih dan kemurahan Allah. Ia akan terus menjaga hatinya berkenan kepada Tuhan dan menjaga hatinya supaya tetap murni di hadapan Allah untuk melakukan segala yang terbaik kepada semua orang, termasuk kepada orang yang memusuhi kita sekalipun. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pada pagi ini untuk sabdamu yang boleh kami dengarkan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap memelihara hati kami bersih dari segala kepahitan. Tuhan, berikanlah kami hati yang lapang untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarkanlah Tuhan memberi kami kekuatan agar kami tidak membalas jahat dengan segala yang jahat, melainkan mengasihi setiap orang yang membenci kami sekalipun, karena kami memiliki hati yang lahir dari Kristus. Hati yang mencintai seperti Kristus telah mencintai kami. Supaya di hadapan Tuhan kami tetap berkenan sebagai umat-umat-Mu yang membawa damai. Pada pagi ini ya Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan supaya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami apapun adanya. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang menderita karena berbagai bencana alam. Khususnya di masa penghujan dan di musim yang kurang begitu kondusif.
Kami doakan supaya saudara-saudara kami yang menderita berbagai-bagai kesusahan hidup, Tuhanlah yang akan menguatkan dan menghibur mereka. Hapuskanlah air mata mereka yang berduka. Kuatkanlah mereka yang sedang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, agar mereka terus merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam beraktivitas. Sertailah kami dan tuntunlah kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.